Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi sama Pak Fahran dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3. Nah teman-teman, hari ini Pak Fahran akan mengajarkan tentang Asmaul Husna atau dua Asmaul Husna. Yang satu ada Al-Alim dan yang kedua ada As-Sami'. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita doa sebelum belajar dulu terlebih dahulu. Yuk, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillah teman-teman. Semoga dengan doa kita tadi ilmu hari ini dapat berkah dan mudah dipahami. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita masuk ke materi teman-teman. Nah, sebelum ke Al-Alim dan As-Sami, kita belajar dulu. Apa itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama baik milik Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim, yang kedua ada As-Sami'. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Lanjut teman-teman. Ya, nah teman-teman, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah ini Maha Mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya. Allah juga mengetahui sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, teman-teman ya. Nah, misalnya Pak Fahran mau ke taman safari, mau liburan ke taman safari. Nah, Allah udah tahu tuh, Pak Fahran punya niat ingin pergi liburan ke taman safari. Nah, misalnya teman-teman lagi ujian kemarin PTS ya, ngerjain pendidikan agama Islam. Nah, ternyata hasilnya nilainya 90. Sebelum teman-teman mengerjakan, Allah sudah tahu ya. Allah sudah tahu nilai teman-teman ya. Jadi Allah ini Maha Mengetahui gitu ya. Jadi Allah ini Maha Mengetahui sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi. Oke, itu teman-teman. Nah, di sini ada surah tentang Allah Maha Mengetahui ya. Nah, ini adalah surah Al-Anbiya ayat keempat. Yuk kita baca bareng-bareng ya, ikuti Pak Fahran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Ya, itu ya teman-teman ya. Quran surat Al-Anbiya ayat keempat. Yang artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi tentang Allah maha mengetahui dan maha mendengar terdapat di dalam Al-Quran. Ya, jadi Allah mengetahui semua perkataan yang di langit, hambanya ngomong satu apapun. Ngomong bismillah Allah tahu, ngomong Allahu Akbar Allah tahu. Pak Fahran lagi ngomong saat ini Allah juga tahu ya, dan Allah juga Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus mengucapkan yang baik-baik. Oke? Nah, gimana Pak Fahran caranya menerapkan makna al-alim dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya yang pertama dalam belajar. Belajar. Nah, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, walau hanya di dalam kamar, Allah itu tahu ya teman-teman. Allah mengetahui dan Allah memberi pahala kepada siapapun yang
mengerjakan kebaikan, seperti contohnya belajar ya. Jadi teman-teman, walau teman-teman belajar di kamar yang sangat kecil, Allah itu tahu kebaikan teman-teman dan itu akan dicatat oleh malaikat dan akan menjadi pahala. Nah, yang kedua apalagi contohnya Pak Fahran? Contohnya sholat teman-teman. Allah mengetahui mana anak soleh yang sholatnya khusyuk ataupun tidak ya. Jadi Allah itu selalu juga mengetahui semua yang dipikirkan oleh hamba-hambanya. Misalnya lagi sholat mikirin, aduh kucing aku belum dikasih makan, nah berarti sholatnya tidak khusyuk. Nah itu Allah tahu teman-teman. Makanya kita harus sholat dengan khusyuk. Gimana sholat khusyuk Pak Fahran? Sholatnya tidak terburu-buru. Ayatnya dibaca. Nah misalnya yang tidak khusyuk, sholatnya terburu-buru. Terus misalnya surah Al-Fatihahnya nggak dibaca. Nggak ada yang tahu ini. Aku nggak baca surah Al-Fatihah. Nah tapi Allah tahu ya teman-teman ya. Nah itu sholatnya langsung otomatis tidak sah. Gitu. Jadi kita sholat pun harus khusyuk karena Allah mengetahui isi hati yang di dalam hati kita teman-teman. Walaupun kita menyembunyikannya, kita cuma ngomong di dalam hati, Allah itu tahu karena Allah maha mengetahui. Gitu ya caranya teman-teman. Yang satu adalah mengerjakan kebaikan dengan cara misalnya contohnya belajar. Yang kedua contohnya sholat dengan khusyuk. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, Asmaul Husna yang kedua adalah As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar segala suara yang terjadi di langit dan di bumi. Allah mendengar semua anak solih yang berdoa dan memujinya. Lalu Allah memberinya pahala. Dan Allah mendengar permohonan orang-orang yang memohon pertolongan lalu menolongnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi Allah Maha Mendengar. Allah senang banget dipuji ya teman-teman ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Makanya kita sering berzikir untuk mengingat Allah dan memuji Allah teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin-rajin berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu ya. Kenapa Pak Fahran tiap kita sholat kok baca itu terus ya? Nah itu namanya kita berzikir sama Allah karena Allah senang dipuji oleh hambanya. Allah senang hambanya mengingat Allah teman-teman gitu. Jadi kita nggak boleh sombong, kita harus selalu mengingat Allah. Dan Allah juga mendengar semua permohonan pertolongan dari hambanya. Jadi misalnya teman-teman lagi sakit, doa sama Allah. Kalau teman-teman gak doa, sakitnya bisa lebih lama. Kalau teman-teman berdoa, insya Allah sakitnya diangkat oleh Allah dan teman-teman disembuhkan. Karena Allah Maha Mendengar. Lanjut teman-teman. Nah, tentang Allah Maha Mendengar ada di surat Al-Baqarah ayat ke-137 ya di dalam Al-Qur'an teman-teman. Artinya, maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Gitu ya. Nah, jadi ada di surat Al-Baqarah ayat 137. Lanjut teman-teman. Nah, gimana Pak Fahran cara menerapkan makna as-sami' dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya yang pertama dengan berzikir. Nah, apa fungsinya berzikir Pak Fahran? Nah, Allah Maha Mendengar setiap zikir yang dibaca oleh hambanya untuk mengingat Allah. Jadi fungsinya berzikir adalah untuk mengingat Allah. Misalnya subhanallah, 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 subhanallah ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Jadi berzikir ini adalah fungsinya untuk mengingat Allah ya. Setiap zikir kita insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua contohnya dengan cara berdoa, teman-teman ya. Nah, berdoa juga karena Allah Maha Mendengar setiap doa yang diucapkan oleh hambanya. Makanya kita harus rajin-rajin berdoa, minta sama Allah.
kalau lagi kesusahan, kalau lagi minta pertolongan ya. Kalau lagi misalnya pengen ujian, teman-teman minta semuanya sama Allah apapun boleh ya. Asal tentang kebaikan ya. Jadi Allah Maha mendengar semua yang diucapkan oleh teman-teman. Oke? Itu ya, teman-teman, materi hari ini tentang Al-Alim dan As-Sami'. Nah, ada tugas dari Pak Fahran. Tugasnya adalah menghafalkan surah Al-Anbiya ayat keempat beserta artinya. Dikumpulkan ke nomor WA Pak Fahran ya. Nah, boleh berupa voice note ataupun video. Oke, teman-teman? Dihafalkan jangan lupa ya. Surah Al-Anbiya ayat keempat beserta artinya. Oke, kita hafalkan sekali lagi sebelum selesai. Boleh ya teman-teman ya. Oke, biar teman-teman nggak bingung. Yuk kita bareng-bareng ya, dengerin Pak Fahran ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Artinya, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu ya teman-teman ya. Shadaqallahul azim. Dihafalkan, disetorkan ke WhatsApp Pak Fahran. Boleh voice note ataupun video bebas. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Fahran. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.